Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara menjelaskan kepada anak bertanya, "Ma, Allah itu rumahnya di mana? Allah itu bentuknya seperti apa? Rumah Allah itu di langit berapa?" Tentu dengan bahasa yang sesuai dengan anak. Yang paling mengerti bahasa anak adalah ibu. Anak ini makan, tak mau dia makan. Ibu yang pertama mengatakan, "Makan ya nak, nanti kalau makan mama bawa ke mall." Ini namanya mak shopping. "Makan ya nak, nanti satu suap 10.000. Ini namanya mak matre. Anak suka apa? Suka bintang. Dimasaknya lah telur bentuk bintang. Ini bintang. Ada satu lagi dibawanya pistol. Kau tak makan, ku tembak kau. Itu kan caranya. Substansi maknanya bagaimana dia supaya makan. Jadi ibu dengan bahasa ibu. Allah itu di mana? Allah itu tidak benda seperti kita. Sedangkan benda pun pernah ada nengok angin? Enggak, tapi ada kan? Ada. Jadi mengkiaskannya dengan yang lain. Kalau kita berjemur, kulit kita jadi hitam kan? Belum berjemur aja udah hitam mak, kata dia. Payah kau anak gini kau, kata. Apa yang membuat kulit itu ultraviolet? Ada kelihatan? Tidak kelihatan, tapi ada kan? Ada. Itu kalau kita naik pesawat, koper kita masuk ke dalam kotak, itu di dalam kotak itu ada cahaya, namanya cahaya X-ray. Makanya isi koper kita bisa kelihatan. Waktu kemarin kita pergi umroh, ketahuan mama bawa sambal belacan 3 plastik kan? Ada cahaya itu nak, tak nampak kan? Tidak, tapi ada. Begitu juga dengan Allah. Nah, gitu. Jadi menjelaskannya pakai analogi kepada yang lain. Bisa nggak kita ngelihat wajah kita? Bisa. Bisa, iya. Pakai apa? Masih pakai cermin. Ngelihat wajah kita aja nggak bisa, apalagi melihat Allah. Jadi memang untuk zaman sekarang diperlukan ibu-ibu yang cerdas. Jadi kalau nggak cerdas, sebaiknya tak usahlah punya anak. Anak ini cerdas, panik awak duitnya. Bukan itu maksud saya. Guru, ada guru al-madrasatul ula. Ibu adalah madrasah yang pertama. Ini tentang supaya dia tidak memvisualisasikan Allah dalam bentuk yang zahir. Permintaan anak ibu sama dengan permintaan Bani Israel dulu kepada Nabi Musa. "Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah." Kami tak mau percaya kepada engkau sampai kami melihat Tuhan secara nyata. Dia mau melihat Tuhan itu fisik. Saya ketemu dengan Koh, saya selalu salah nama Koh Stephen dengan Koh Hani. Yang besar Koh Stephen, berarti yang kurus Koh Hani. Waktu saya tanya Koh Hani, "Koh Hani, kenapa antum masuk Islam?" Jawaban dia unik, kata dia, "Karena Islam satu-satunya yang Tuhannya nggak kelihatan." Saya sudah teliti semua yang Tuhannya kelihatan, nggak menarik, kata. Betul cakap dia. Setelah pulang cerdas Koh Hani. Saya masuk Islam karena Islam satu-satunya Tuhannya yang nggak kelihatan. Yang lain-lain tuh adonan taga, adonan apu, dua macam-macam. Yang iko dipotong beko kanemu. Saya keliru pahaman ahli sunnah wal jamaah dan pahaman wahabi. Boleh Ustadz terangkan? Panjang, saya ringkaskan pada 3. Dia menengok saya sebagai pelaku bid'ah. Kalau bid'ah dolalah, kalau dolalah finnar. Maulid Nabi bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, menyambut 1 Muharram bid'ah, malam nisfu Sya'ban bid'ah, berdoa mengangkat tangan mengusap ke muka bid'ah, pakai hadis dhaif bid'ah, talqin mayat bid'ah, tahlil bid'ah, maka bertarekat bid'ah. Abdul Somad ini pelaku bid'ah dalalah finnar menurut dia, padahal kita punya dalil-dalil. Yang kedua,
Orang yang bertawassul kata dia musyrik. Bertawassul dengan Syekh Abdul Qadir Jilani musyrik. Bertawassul dengan Bahauddin Naqsyabandi musyrik. Bertawassul dengan ulama-ulama musyrik. Padahal ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyusun kitab. Muhaddis dari Maghribi Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari menulis kitab Ittihaful Azkiya bijawazit tawassul bil awliya wal anbiya. Boleh bertawassul. Aku bertawassul kepada engkau ya Allah dengan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mereka mengatakan orang yang bertawassul berarti dia musyrik karena dia meminta kepada wali-wali Allah. Yang ketiga, mereka mengatakan orang yang mentakwil ayat mutasyabihat kafir. Sedangkan Asy'ariyah mentakwil ayat mutasyabihat. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah duduk di atas aras. Siapa yang memahami Allah bertempat duduk di atas aras, maka dia adalah mujassimah menurut Asy'ariyah. Lalu apa makna Allah bersemayam di atas aras? Maknanya Allah Maha Kuasa. Kata dia tak boleh ayat ini ditakwil. Siapa yang mentakwil ayat berarti kafir. Itulah percanggahan yang membuat kita tak boleh bersatu. Dia tengok saya sebagai pelaku bid'ah, dia kata saya ni sebagai orang musyrik karena bertawassul, dia katakan saya ni sebagai orang kafir karena saya mentakwil ayat. Maka tak boleh kita bersama sebab ada 3 perbezaan yang amat sangat mendasar. Kawan saya solatnya itu sering ketinggalan. Orang ketinggalan itu sekali-sekali. Kalau selalu itu bukan ketinggalan, sengaja. Sering ketinggalan saat sholat berjamaah. Kadang imam sudah sujud, dia belum juga ruku. Oh, itu maksudnya. Mungkin dia ini pakai slow motion. Allahu Akbar. Dia pelan. Lambat dia sujud, belum juga ruku. Apakah tidak dikatakan masbuk dia Pak Ustadz? Kalau sampai dia tinggal 1 rukun, ditinggalkannya sempurna, maka dia sudah tidak bermakmum lagi. Kalau sampai imam selesai sujud, dia masih juga bangkit dari ruku, lewat 1 rukun, maka dia sudah tidak dianggap lagi berjamaah. Dan imam pun janganlah pula terlalu cepat. Ini 2 gondangnya ini. Kalau tidak makmum nih lambat, imam nih terlalu cepat. Ada juga imam nih cepat macam pokok buluh di topi pantai. Pas ditanya siapa punya imam itu tadi, Valentino Rossi. Imam tidak boleh kurang dari 1 tasbih yang sempurna. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Allah sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Apakah kalau sholat itu mulut bergerak atau tidak? Datang sahabat namanya Khabbab ibnul Ars. Siapa namanya? Khabbab ibnul Ars. Ya Khabbab, kau pernah menengok Nabi sembahyang? Iya. Kau sahabat Nabi? Betul. Bagaimana Nabi sholat? Mulutnya bergerak atau tidak? Nabi sholat zuhur, sholat asar, mulutnya tetap bergerak. Allahu Akbar. Salah satu sebab supaya sholat kita ada tumak ninahnya, mulut bergerak. Kenapa orang bisa sholat cepat betul? Karena mulutnya tak bergerak. Allahu Akbar. Tahapu dibaca. Apakah mulut Nabi bergerak? Ya. Dari mana kau tahu mulut Nabi bergerak? Bittirabi lihyati. Ku tengok jenggotnya bergoyang. Jenggotnya bergoyang karena rahangnya bergoyang. Rahangnya bergoyang karena dia membaca. Bagaimana cara dan hukum membayarkan hutang atau piutang yang orangnya sudah meninggal dunia? Cari ahli warisnya. Setelah dapat ahli warisnya, hutangnya berapa? 100.000. Tahun berapa? Tahun 80. 100.000 tahun 80 dengan 2022 sama? Jadi cara menghitungnya bagaimana? Emas. Tahun 80 100.000 misalnya 1 gram. Maka di 2022 bayarnya 1 gram emas. 1 gram emas sekarang berapa?
1 juta berapa? Tapi karena kita udah lama kenal, 1 juta aja lah. Bayarkanlah 1 juta. Dulu aku ngutang ke bapak kalian 100.000, nih aku bayar 1 juta. Sudah dicari ahli warisnya tak ketemu. Serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Namanya masalih ammah, kepentingan umum. Bukan per orang. Yang datang ke masjid nih, serahkan. Ini saya serahkan. Niatnya untuk membayarkan utang pada orang, karena dinikmati. Masjid ini kan dinikmati orang banyak kan? Dalam satu rumah tangga ada 2 akidah yang berbeda. Laki-laki muslim, perempuan tidak Islam. Si suami hendak melaksanakan ibadah sholat 5 waktu di rumah karena masjid tersebut tidak ada. Apakah sholat sang suami itu sah Pak Ustadz? Selama lantainya suci, sajadahnya suci, pakaiannya suci, badannya suci, dia sholat maka sholatnya sah. Dalilnya mana? Dalilnya Umar bin Khattab ketika datang ke Palestina mengambil kunci Baitul Maqdis, ditawarkan untuk sholat di dalam. Umar bin Khattab minta di luar, bukan karena tidak sah, tapi dia tidak mau di dalam tempat itu nanti didirikan masjid. Akhirnya Umar bin Khattab sholat di depan, tempat sujud Umar bin Khattab dijadikan sebagai masjid Umar bin Khattab, dan di depannya adalah tempat ibadah saudara kita. Masalah ibadah kita tidak urus. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Jelas? Suci tempat, suci badan, suci pakaian. Kalau di dindingnya itu ada simbol-simbol agama lain, tutup supaya mata kita tidak terganggu. Bahkan di masjid kita sendiri pun, makanya nggak boleh ke masjid pakai baju yang ada tulisan-tulisan. Paling bagus bajunya polos seperti santri kita, bersih, nggak ada apa-apa. Saya kalau sampai ke masjid ada tulisan di belakang, orang di belakang Allahu Akbar, ada tulisan coblos nomor. Udah ke masjid datang terlambat, pakai baju kaos, langsung ke depan sop nomor 1, Allahu Akbar, tertulis di belakang. Emang masalah buat lo? Aduh. Menurut agama Islam, untuk lebih baik setengah dari harta kita atau 1/4 harta kita baiknya Pak Ustadz. Untuk sedekah itu setengah atau 1/4. Hebatnya jamaah Ar-Rahmah nih, mau ngasih setengah. Saya sudah banyak ceramah, baru di masjid Ar-Rahmah ini orang mau ngasih setengah. Luar biasa Masjid Ar-Rahmah. Ini nampaknya sebentar lagi selesai masjid ini. Nabi ketika haji wada, ketika pembebasan kota Makkah, sampai di Makkah menjenguk jamaah sakit. Sakit dia sudah. Lalu anaknya cuma 1 perempuan. Menantunya kaya. Kata dia, ya Rasulullah, ambil semua hartaku ini. Kata Nabi, enggak. Itu dalil tidak boleh memberikan semua harta. Kalau engkau tidak mau semua, asyatru, ambil setengah ya Rasulullah. Kata Nabi, enggak, setengah pun tidak boleh. Kalau gitu as-sulusu, 1/3, ambil 1/3 ya Rasulullah. Kata Nabi, as-sulusu katsir. Antada'a warasataka aghniya, kau tinggalkan anakmu ahli warismu dalam keadaan mampu, khairun, lebih baik. Min antada'ahum 'allatan, daripada kau tinggalkan anak keturunanmu miskin susah, yatakaffafuna 'alan nas, minta-minta. Bapak enggak boleh ngasih semua hartanya untuk Masjid Ar-Rahmah lalu anaknya jadi fakir miskin, enggak boleh. Makanya wasiat yang paling tinggi hanya boleh 1/3. Lebih dari 1/3 wasiatnya batal. Misal ada jamaah Ar-Rahmah sulit wasiat, kalau aku mati aku serahkan semua hartaku untuk Ar-Rahmah supaya anakku yang nakal ini jadi pengemis aja. Boleh. Maka Masjid Ar-Rahmah tetap dapat 1/3. Yang 2/3 tetap dibagikan ke ahli waris. Jelas? Begitulah adilnya ajaran Islam. Apakah ada aliran sesat tarekat sebagaimana aliran akidah Usuluddin? Bagaimana pendapat Ustadz di negeri kita ini?
Ada seorang ulama membawa muridnya jumpa wali Allah. Ayo murid-muridku, kita jumpa wali Allah. Ya, sampai di masjid jumpalah orang yang dikatakan wali Allah itu. Oh, itu dah wali Allah. Ya, itulah wali Allah. Lalu kemudian orang yang dibilang wali Allah itu meludah dalam masjid. Lalu apa kata syekh ini? Ayo kita pulang. Kenapa guru? Ini kan wali Allah. Ini bukan wali Allah, ini wali setan. Dari mana dia tahu itu wali setan? Memang payah berpikir kalau lagi ingat bola ini memang. Saya ulang ceritanya ya. Ada seorang ulama mengajak muridnya jumpa wali Allah. Sampai di masjid jumpa wali Allah sedang berzikir. Tapi tak lama sudah itu dia meludah dalam masjid. Lalu apa kata guru ini? Ayo kita pulang. Tapi ini wali Allah guru. Bukan, ini bukan wali Allah, tapi ini wali setan. Dari mana dia tahu ini wali setan? Karena meludah dalam. Di mana dapat kitab cerita ini? Kisah ini ada dalam kitab namanya Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Penulisnya Imam Al-Qushairi. Jadi kalau mengukur orang itu sesat tidak sesat, kalau bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan hadis Nabi, jangan ikut dia. Berarti dia wali. Kisah yang kedua, ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sedang berzikir di Masjid Baghdad, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiba-tiba datang suara, hai Abdul Qadir Jilani, kau sudah kuangkat jadi waliku, kau jangan lagi sholat, karena semua dosamu sudah kuampunkan, dan kau kujamin masuk surga. Lalu apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pergi kau setan. Dari mana Syekh Abdul Qadir Jilani tahu bahwa itu setan? Karena pesannya bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika, kisah ini disebutkan dalam kitab Al-Lumah, ditulis oleh Imam At-Tusi, kitab tasawuf yang tua. Seorang murid berkata, guru, ayo kita ke majelis wali Allah. Nanti malam malaikat-malaikat turun ke bawah. Gurunya ikut. Ya, aku mau ikut ke majelis wali Allah. Sampai di situ mereka pun berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak lama turunlah makhluk-makhluk bersayap dari langit membawa makanan-makanan. Muridnya pun berbisik, guru, inilah dia wali-wali, inilah malaikat-malaikat. Kata gurunya, jangan tengok ke atas, pandang ke bawah. Waktu ditengok ke bawah, apa yang dilengok? Rupanya kakinya semua kaki keledai. Jadi kalau badannya bersayap, kakinya keledai, apa itu? Jin. Orang bertarekat, orang berzikir, kalau tidak dapat mursyid, guru yang meluruskan, tertipu. Nama kitab judul tentang tertipu. Apa judulnya? Tambihul Mughtarrin, peringatan bagi orang yang tertipu. Maka sebelum bersuluk, dalamkan tiga. Yang pertama, akidahnya. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Saat berzikir Allah 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 Allah, tiba-tiba datang cahaya bersayap dan mengatakan akulah Allah. Apakah itu Allah? Dari mana Bapak tahu itu bukan Allah? Karena dalam sifat 20 mukhalafatuhu lil hawadis, berbentuk bercahaya, dia bukan Allah. Apa kata guru kami dulu di Muallimin Al-Wasliyah? Ma khatara bi balik, fallahu laisa kadzalik. Apa yang terlintas di hatimu, maka Allah tidak seperti itu. Ayatnya mana? 2. Laisa kamitslihi syai'un, tak ada sama dengan Allah. Ayat yang kedua, walam yakul lahu kufuwan ahad. Masakkan dulu tauhidnya. Yang kedua fikihnya, belajar fikih mazhab Syafi'i. Yang ketiga tasawufnya, tasawuf sunni Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, tarekatnya lurus. Inilah dia tarekat Naqsabandiyah yang dibawa oleh guru-guru kita, diwariskan sampai hari ini, sampai hari kiamat. Tempat persulukan tetap ramai insyaallah, amin. Dan masjid juga tetap ramai dengan sholat berjamaah insyaallah, amin. Di tempat kami ada 2 masjid, masjid yang lama dan masjid yang baru. Pertanyaan, boleh tak kami memindahkan sholat Jumat ke masjid yang baru?
Masjid yang lama digunakan sholat 5 waktu dan keagamaan. Maulid, Isra Mi'raj, nuzul Quran, mengaji. Yang namanya masjid itu ada 2. Kalau ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu namanya masjid. Kalau ada sholat Jumatnya, namanya masjid jami. Berapa masjid? Kalau ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, namanya masjid. Kalau ada sholat Jumatnya, namanya masjid jami. Dua-duanya masjid, dua-duanya amal jariah, dua-duanya pahalanya sama, dua-duanya kalau kita masuk tetap tahiyatal. Tapi di tempat kita jadi 5: surau, langgar, musola, masjid jami, masjid besar, masjid agung, masjid raya, masjid Islamic Center. Orang Jawa di langgar tak mati. Di bumi Minangkabau, di Melayu, surau. Di Jawa, langgar. Di tempat lain, musola. Surau, langgar, musola, itu namanya masjid. Jadi kalau di satu daerah ada masjid, bolehkah dua-duanya dilaksanakan sholat Jumat? Kalau angka jamaahnya lebih 40 orang, maka dilaksanakan. Di mana ada? Ini jalan raya di Kairo, sebelah kirinya Masjid Husain, kepala Sayyidina Husain, sebelah kanannya Masjid Al-Azhar, bertetangga, bersaut-sautan. Kalau cukup, maka dua-duanya dibuat. Tapi kalau tidak, masjid yang lama agak masuk ke dalam, kurang representatif, dipindahkan ke masjid yang baru, maka status yang lama tidak berubah. Dia masjid, tetap kita masuk tahiyatul masjid, pahala wakafnya tak berubah. Hanya saja Jumatnya 1, mau Jumat 2 boleh, walaupun dekat, dengan syarat tak kurang dari 40 jamaah. Kalau mau dibuat 1 saja dipindahkan, tetap boleh. Maka yang bersedekah, yang berwakaf, tak berkecil hati, karena dia tetap masjid. Jelas? Insya Allah jelas. Jadi kalau ada orang mengatakan selama ini Ustaz Somad itu tak jelas, paket kau tak cukup. 2. Bagaimana status sedekah jariah orang yang berinfak di masjid yang lama? Apakah pahalanya tetap mengalir meskipun masjid tersebut tak digunakan untuk sholat Jumat? Tetap mengalir karena statusnya tetap masjid. Kecuali dibuat pengumuman, mohon maaf, masjid ini sudah dirubah jadi museum. Mohon maaf, masjid ini sudah dirubah menjadi stadion. Maka tidak lagi mengalir. Tapi kalau dia masih tetap masjid, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, maka berlakulah di dalamnya hukum wakaf dan hukum masjid. Wa amruhum syura bainahum. Orang beriman itu memutuskan perkara berdasarkan musyawarah. Musyawarah mufakat. Islam mengatakan musyawarah, Pancasila mengatakan permusyawaratan dalam sila yang keempat. Kita mengamalkan ajaran agama, juga amalkan negara. Insya Allah amanlah kita di negeri ini, insya Allah. Amin ya Rabbal. Saat ini sedang viral tentang nikah beda agama yang disahkan oleh pengadilan negeri. Sementara fatwa Majelis Ulama Indonesia mengharamkan pernikahan beda agama. Bagaimana pendapat Pak Ustadz tentang pernikahan beda agama? Bukan pendapat saya, tentang dalam Al-Quran. La tankihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan nikahkan anak perempuanmu dengan laki-laki yang musyrik sampai mereka beriman. Wal abdun mu'minun, hamba sahaya kalau dia beriman, khairun, lebih baik, min musyrikin, daripada orang musyrik. Walau a'jabakum, walaupun mengagumkan kamu hartanya, bangsawan, kaya, punya jabatan dan lain sebagainya. La tunkihul musyrikati hatta yu'min. Janganlah hai laki-laki kamu menikahi perempuan yang beda agama. Wala amatun musyrik mu'minatun, perempuan yang berkulit hitam hamba sahaya, khairun,
min musyrikatin wala amatun mu'minatun, perempuan yang hamba sahaya berkulit hitam miskin susah melarat, khairun lebih baik min musyrikatin daripada seorang perempuan yang berbeda agama, walau a'jabatskum, walaupun dia menarik, menakjubkan bagi kamu. Bapak-bapak, ibu-ibu, jaga anaknya. Kalau sudah nampak bergaul, jangan sampai dia jatuh cinta, nanti dia menjadi melawan. Semua berawal dari percikan-percikan api di lalang yang kering, cepat padamkan. Siapa itu? Teman saya kuliah mah, beda agama, berteman, hati-hati. Nanti betapa banyak disebabkan oleh pertemanan dan persahabatan. Bergaul, berteman, tak masalah. Tapi kalau sudah sampai pada pernikahan, na'udzubillah. True story, kisah nyata. Datang bapak-bapak, ibu-ibu ke kantor Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau. Saya waktu itu jadi tim sosialisasi zakat. Assalamualaikum Pak Ustadz, Waalaikumsalam. Saya mau nanya masalah agama, apa masalahnya? Ustadz Saman nggak usah ikut sidang dulu. Kenapa? Ini ada 2 orang yang mau konsultasi agama. Ada apa Bapak Ibu? Nangis dua-duanya. Saya tanya, ada apa Pak? Makin kuat. Saya bilang kalau Bapak Ibu nangis nanti saya nangis juga. Apa masalahnya? 5 orang sekali murtad Pak Ustadz. Loh gimana ceritanya? Anak gadis saya nikah. Ini pura-pura masuk Islam. Setelah anak 3 dia murtad. Anak saya takut nggak makan. Anaknya 3 dibawa. Anak, menantu, cucu. Saya nggak bisa bicara kuat karena ini orang udah tua-tua, 70 tahun. Kalau sempat saya katakan, mengapa? Saya takutnya meninggal. Akhirnya saya bilang, ibu bapak doakan pulanglah ke rumah. Karena nasi sudah jadi tai ayam. Udah 5 orang murtad, bapak ibu masih cerita bubur juga lagi. Jaga anak keturunan kita, jaga. Lihatlah berapa banyak artis-artis yang murtad karena pernikahan, karena pacaran, karena pergaulan. Allah akan menjaga bumi, pulau, kepulauan Buton ini insya Allah. Masukkan anak-anak dengan komunitas dakwah. Bau-bau hijrah festival. Ini membangkitkan semangat. Masya Allah, para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat datang kemari. Tidak sampai berbulan-bulan. Pekan lalu ada ustadz, pekan lalu ada ustadz. Semarakkan terus dakwah supaya terjadi juga akidahnya insya Allah. Apa yang dimaksud haul? Bagaimana prakteknya? Membayar zakat itu mesti 1 haul. 1 Rajab ke 1 Rajab. Apa artinya? 1 haul itu setahun. Hala yahulu haulan, sampai 1 tahun. Mari hadiri haul Syekh Abdul Ghani Al-Kampari Al-Khalidi An-Naqsabandi di Batu Besue. Haul apa tuh? Memperingati setahun meninggalnya. Maka berkumpullah semua mursyid-mursyid tarekat Naqsabandiyah, termasuk yang dari Aceh, karena ulama besar Aceh namanya Syekh Mudawali mengambil tarekat Naqsabandiyah dari Syekh Abdul Ghani Al-Kampari di Batu Besue. Lalu kemudian diadakanlah haul. Apa saja isi haul itu? 5. Yang pertama baca Quran, yang kedua tausiah, yang ketiga zikir, yang keempat membacakan biografi Tuan Syekh supaya murid-muridnya kenal, yang kelima makan kenduri sebab keluarga ingin. Apakah pahala makan ini sampai? Sampai. Mana dalilnya? Saat Ummi matat, makku mati. Apa atasaddaqu anha? Kalau aku bersedekah, apakah sedekahnya sampai untuk almarhumah emakku? Kata Nabi, bersedekahlah engkau. Apa sedekah yang paling bagus? Sakyul ma', air putih. Sedang air putih saja sampai, apalagi ketupek gulai paku. Sedang air putih aja sampai, apalagi asam podeh bau. Sedang sampai air putih, apalagi makanan, rendang dan lain sebagainya. Maka itu sampai. Bacaan Quran sampai. Kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, waktu Nabi membelah pelepah korma ditusukkannya ke kubur, pelepah korma bertasbih, tasbih pelepah korma aja sampai, apalagi bacaan Quran orang
iman. Tausiah bagus, mengingatkan orang mati. Tapi guru kami Pak Ustadz di Saudi Arabia mengatakan tak boleh haul. Haul itu bid'ah. Itu acara sepekan memperingati Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu apa namanya? Memang namanya tak haul, tapi peringatan, memperingati. Itu ada museum Syekh Ibnu Utsaimin, ini penanya, ini kacamatanya, itu apa namanya? Banyak orang tak mau makan ikan. Makan ikan, Pak, saya nggak makan ikan. Tapi waktu ikan itu di blender, dicampur topung, jadi empek-empek kapal selam. Enak. Itulah ikan tuh, Bang. Paham? Jangan terjebak pada nama. Maulid tak boleh, maulid tak boleh. Tapi kenyataannya pas bulan Rabiul Awal dibacakannya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Itulah maulid itu. Jelas?